dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami dari panitia HUT Sola Gracia Batu Licin ingin sedikit mendapatkan informasi tentang sekilas balik ya perjalanan GPB Jemaat Sola Gracia Batu Licin ini, di mana yang saya dengar bahwa perjalanan GPB Jemaat Sola Gracia Batu Licin ini cukup panjang, cukup penuh tantangan, yang akhirnya dalam perjuangan itu menghasilkan yang namanya pertumbuhan, ya, perkembangan, bahkan kemajuan sampai saat ini. Ya. Tidak hanya jumlah keluarga jemaatnya saja yang bertambah, tapi juga pertumbuhan imannya itu pun berkembang lewat bukti nyata di dalam kehidupan jemaat, gitu ya. Lalu itu pun terlihat dari kecintaan warga jemaat ya dalam ber-GPIB ya, artinya ketika di dalam melakukan pelayanan tentu ada banyak tantangan gitu kan ya. Salah satunya tantangan itu bukan hanya datangnya dari dalam diri pribadi warga jemaat, tapi yang terbesar tantangannya dari luar. Kalau kita lihat kembali ya ke belakang, bagaimana tantangan datang dari orang yang tidak menyukai kehadiran gereja ya, sampai tantangan dari gereja-gereja yang ada kan ya. Mungkin saat ini ya kita juga mau melihat bagaimana kemajuan yang dilakukan atau yang diterima oleh GPB Jemaat Sola Gracia Batu Licin sampai saat ini. Salah satunya adanya pembangunan gedung serbaguna ya, dan dimana tentu panitia bahkan majelis jemaat memiliki maksud dan tujuan di dalamnya ya. Jadi pada saat ini kami butuh narasumber untuk bisa menyampaikan sedikit sekilas balik tadi sampai kehidupan jemaat Sola Gracia Batu Licin saat ini. Ya. Bapak Ibu, di sini ada 3 narasumber yang ingin kami sampaikan sebagai tua-tua jemaat dari GPB Jemaat Sola Gracia Batu Licin. Yang pertama adalah Bapak Karjito. Selamat siang, Pak. Siang. Yang kedua Bapak M. Lumban Gaul. Selamat siang. Siang, Bu. Dan yang ketiga adalah Bapak K. Siagian. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Nah, kira-kira dari 3 narasumber ini, bisakah Bapak-bapak menyampaikan sedikit dari apa yang kami harapkan ini supaya warga jemaat tidak hanya sekedar tahu gitu kan ya, tapi lebih mengenang kembali, karena masih banyak warga jemaat yang lama ya, untuk mengingat bagaimana perjuangan dari perjalanan GPB Jemaat Sola Gracia ini sampai sekarang ya. Mungkin saya mulai dari Pak Garjito dulu, yang lain bisa saling melengkapi ya Pak ya. Mari Pak. Terima kasih, Bu. Kami sebelum kita menyampaikan pertama-tama kita harus mengucap puji dan syukur kepada Tuhan, karena atas berkat dan pertolongan bukanlah bahwa kita pada sampai saat ini masih dalam keadaan sehat. Apalagi kita diminta untuk panitia HUT GPIB yang ke-10 kalau nggak salah, untuk kilas balik lah cerita berdirinya gereja GPIB Sola Gracia ini. Kalau menurut kami sebetulnya tidak cukup hanya berdirinya GPIB ini. Kami akan kilas balik bagaimana terjadinya orang Kristen di Batu Licin ini. Atau awal ada orang Kristen dan juga ada GPIB yang ada di Batu Licin ini. Yang pertama ini terjadi pada saat gereja Ekumeni yang ada di Kopiku. Yang awalnya sebelumnya di sini kami sampaikan bahwa gereja Ekumeni itu bukan gereja yang saat ini ditempati bukan gereja KKR. Gereja itu adalah gereja ekonomi yang mempunyai hak milik adalah 3 gereja, yaitu Katolik, GPIB, dan GKI. Nah awalnya banyak orang bingung mengenai gereja itu, bilangnya itu gereja perusahaan.
Padahal menurut sepengetahuan kami bukan pelaku sejarah ya waktu itu, karena saya datang ke sini itu sudah tahun 90-an dan gereja itu sudah ada. Jadi di situ awalnya cerita-cerita orang lama yang pernah kami dengar bahwa itu terjadi, bahwa itu atas karyawan Kudiko yang ada di sini. Jadi di dalam karyawan Kudiko yang orang Kristen waktu itu juga cukup lumayan banyak, dan dia ingin dan merindukan beribadah kepada Tuhan. Maka lalu mereka bentuk dan mereka berkumpul bersama, lalu bisa membeli sebidang tanah yang ada di Pliwood, daerah tanah Pliwood Kudiko itu. Mereka membeli tanah itu, lalu pada saatnya bisa membangun dan bisa beribadah di situ. Nah, untuk ganti waktu ke waktu, bahwa gereja itu akhirnya kena gusur pembangunan Pliwood oleh perusahaan Kudiko. Gereja dan tanah itu diganti dan dibangunkan yang ada gereja seperti saat ini. Itulah sejarahnya sebetulnya yang terjadi gereja Okomen itu. Dan pada saat itu bagi jemaat yang mungkin pada saat ini belum pernah mendengar ceritanya, bahwa di situ bukan gereja itu pemberian perusahaan ya, tapi gereja itu adalah swadaya daripada orang-orang Kristen pada waktu itu. Sehingga terbentuklah itu dan terjadilah apa yang ada sampai sekarang. Dan berjalannya waktu dari waktu ke waktu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Lalu di situ setelah terbentuk gereja yang dibikinkan oleh perusahaan itu, mereka itu tidak bisa damai, tidak bisa tenang, karena mereka ya mungkin terbentur masalah pribadi atau golongan masing-masing. Itu jadi tantangan ya? Ya, bertentangan. Nah, akhirnya mereka menghubungi pendetanya masing-masing. Terpecahlah mereka itu menjadi 3 sekte. Yang pertama yaitu GKE, Katolik, dan GPIB. Nah, berjalan waktu di dalam perjalanan waktu gereja Ekumene tersebut, bahwasanya di dalam sudah pecah, sudah menjadi sekte masing-masing pun itu masih kurang aman, kurang damai, kurang tentram, karena masing-masing mementingkan diri sendiri. Seperti contohnya pada waktu itu disepakati, dibentuk bahwa di gereja itu kita pakai bersama, waktu untuk beribadah itu kita bagi. Nah, pertamanya kalau tidak salah GKE itu jam 8 atau jam 9 pagi, GPIB itu jam 11 siang, terus GPDI pada waktu itu ada jam 4 sore kalau tidak salah itu waktu itu. Nah, berjalan waktu ke waktu, tahun ke tahun, akhirnya juga sudah terbagi begitu, juga belum aman. Mereka saling bertentangan, saling masalah, saling ada ini dan itu karena tidak sepaham dengan mereka. Contohnya aja yang mudah. Waktu ibadahnya GKE itu biasanya pagi, kita siang. Nah, kenyataan dalam berjalan ke waktu itu terjadilah bahwa jemaatnya yang beribadah itu malah paling banyak di GPIB, karena jumlahnya simpatisan baik dari orang kapal, orang pendatang, mereka itu banyak ikut ke GPIB ya. Nah, itu jadi ribut lagi. Kalau kita datang ke situ setengah 11 atau jam 11 kurang seperempat, mereka juga belum keluar. Nah, itulah. Nah, disitulah akhirnya jadi di dalam pelayanan maupun tempat juga banyak masalah seperti yang kami sampaikan. Dalam pelayanan juga karena hanya GPIB lah yang tidak punya pendeta waktu itu, karena kita bergabung dengan Gereja Emmanuel Kota Baru menjadi sektornya. Memang masalah gedung gereja kita masih menumpang ya, Masih di situ menumpang, ya. masih jadi satu, itu pun sering cekcok, sering ada masalah. Dan di dalam pelayanan juga begitu. Kalau sudah ada jemaat datang baru itu jadi rebutan. Nah, disitulah terpicu. Dan kebetulan saya masih ingat itu,
Pak Sagian sendiri yang menyampaikan kepada kami, kalau kita gini-gini terus, tidak aman, tidak tentram, tidak damai, bagaimana kalau kita beli tanah? Waktu itu saya masih ingat. Nah, beli tanah yang ada di Sempurna ini. Nah, itulah kesepakatan dan akhirnya dibeli pertama ya tanahnya. Tapi kita sebelum mengajak ke gereja GBB yang ada di Gang Sempurna ini, perlu kami sampaikan kepada jemaat bahwa sebetulnya kita sebagai gereja atau cerita lamanya atau istilahnya sejarahnya kita mempunyai aset di dalam gereja ekumeni yang sampai saat ini. Ya terserahlah untuk aset ini. Kalau saya pribadi saya tidak mau tahu itu mau dikasihkan mau diapakan tidak apa-apa. Tapi secara lembaga mungkin tidak bisa. Nah itulah maka untuk itu kalau titik estafet pelayanan ini agar yang muda-muda mengetahui dengan jelas bahwa kita menurut sejarah kita mempunyai aset yang ada di gereja ekumene. Nah kita lanjutkan lagi gereja yang di Sempurna ini. Nah untuk gereja yang di Sempurna ini setelah kita punya tanah, pada kita waktu itu hanya jemaatnya berjumlah kalau tidak salah, kalau tepatnya kurang tahu pasti, 16 kakak. ya, sekitar 10 sampai 20 kakak lah waktu itu, karena semangatnya yang begitu besar dan kebersamaan yang sangat baik, maka kita bisa membangun gereja. Biarpun waktu itu ya banyaklah pergumulannya, tapi sudah berdiri Bu. Seperti gereja gedung satu. Gerejanya besarnya sudah pas seperti ini, belum dirubah. Hanya mungkin bangunannya, nah hanya mungkin atapnya itu yang dirubah. Ya. Karena kita salah kemarin itu. Awalnya kita pakai genteng, lalu kerangka apa namanya, kerangkanya itu tidak kuat menahan genteng. Akhirnya mau runtuh. Makanya gereja kita pada sampai saat ini itu ada tiang yang di tengah itu untuk menyangga supaya jangan runtuh. Nah disitulah terjadilah kita bisa membangun, tapi dalam pelaksanaan juga sudah selesai membangun, banyak juga kendalanya, banyak juga masalahnya, banyak juga pergumulannya. Mungkin sampai Sudah saat ini selesai pun juga ya. kita juga memakai sebentar, tidak bisa lagi ada yang ribut-ribut, ada yang demo mau dibakar, mau banyak. Nah untuk itu semua mungkin saya sampai di sini dulu lah menyampaikannya untuk melengkapi atau menambah mungkin Bapak Monang dan Pak Jakian dapat menambahkan. Jadi saya tambah sedikit Bu, Ibu Pendeta dan Pak Kadiso. Memang apa yang disampaikan oleh Pak Kadiso itu dalam menyampaikan ini sudah cuma pada saat itu sebenarnya gereja Kumen itu Pak atas nama Bebas dari Almarhum itu tokonya di mana. Beliau itu yang punya sejarah dan punya surat atas nama SB Pasari CS. Ada suratnya. Buat tanah ini. Buat tanah. Punya tanah ini. Aku mana. Mungkin sampai sekarang itu. Cuma pada saat itu karena udah perkembangan, kalau nggak salah itu sudah bernama kalau nggak salah. Atas nama KKI kalau nggak salah persetujuan Opung Raja Nyonya Pasaribu kalau nggak salah Pak. Apakah itu sudah jadi atau tidak? Itu pertama saya memutuskan. Kedua, mengenai gereja kita ini. Apa tadi yang disampaikan oleh Pak Kadiso? Ini berdiri pada tahun 97. Pada saat itu kita mengizinkan IMB untuk gereja belum dapat, nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Cuma disepakati dengan rapat jemaat pada saat itu, dibuatlah atas nama pribadi Lurik Hasibuat. Lurik Hasibuat pada tahun 90. Nah, waktu itu pembangunan tetap jalan, dikatakan waktu itu kita dipercayai sebagai ketua pembangunan di sini. Jadi waktu pembangunan itu sendiri kegiatan peribadatan masih di sini atau Masih di Komene. Di Komene. Di Komene ini masih tetap pembangunan belum bisa kita pakai. Pada tahun 2004 kalau nggak salah, ini telah dirubah jadi dihibahkan atas nama Pak Hasibuat kepada jemaat GPB ke lembaga karena sesuai dengan aturannya? aturan.
Jadi pada saat itu kita sepakat rapat dengan pendeta Pak Katasili. Kak Jan Katasili Ah, ya. Jan Katasili, gereja GPB Manggil Kota Baru. Jadi ketua majelis jemaat. Inilah diserahkanlah kepada lembaga. Pada saat itu berlanjut untuk sekalian proses perizinan oleh sertifikat dan IMB untuk atas nama lembaga. Nah, itu berlanjut ketepatan ada waktu itu namanya Pak Sabam Simbolon. Dia dekat dengan Pak Bupati. Dia mendekati Bupati supaya IMB ini bisa keluar. Dan puji Tuhan itu keluar pada saat itu. Atas nama Pak yang mengurus waktu itu bersama-sama kita sama Pak Sabam Simbolon. Dan selanjutnya memang ini sebelum kita melaksanakan Bu, ini ada beberapa dan jemaat juga ingin tahu beberapa rintangan di sini bahwa gereja kita ini sempat digugat oleh masyarakat lingkungan bahwa pada saat itu ada rapat tokoh-tokoh yang ada di kompleks Jalan Taras Migrasi ini bahwa Jalan Taras Migrasi dan Sempurna harus steril dari peribadatan. Tapi puji Tuhan karena Tuhan selalu membantu kita dalam hal proses pelaksanaan. Datang pada saat itu kita dengan Pak El Hasibuan untuk mendapatkan sebelum mendapatkan IMB kita mendekati beberapa masyarakat yang ada di sini karena di sini di luar kita ini ada beberapa warga kita dari Jawa termasuk suku Madura. Pada saat itu karena ada persyaratan untuk mendapatkan IMB itu harus ada persetujuan warga sekeliling. Waktu itu kami datang dengan Pak Sibuan ke rumah salah satu RT di sini, RT 8 di sini, pendekatan di sana. Kita mohon kepada mereka supaya kami dibantu. Mereka lah yang menjalankan tanda tangan itu kepada warga, bukan kita. Iya. Mereka lah yang kita libatkan dengan hasil kita pertemuan kita dengan Pak Hasibuan supaya mereka itu Pak RT ini mengedarkan surat persetujuan kepada warga kita yang begini. Puji Tuhan pada saat itu setuju. Itu proses IMB dan selanjutnya IMB-nya bisa keluar. Dan habis itu kita pakailah beribadah, ya Pak ya. Tapi sebelum itu juga sebenarnya antara kita dengan Kota Baru sudah selalu ada suatu miskomunikasi. Kita selalu mohon untuk di Batu Licin ini di sektor pelayanan dulu diberikan suatu pelayanan atau pendeta pekaris. Jadi kita waktu itu karena kita berjuang pertama diberikan kita dulu bukan pekaris. Pak Sutioso dulu ya Pak Kartito ya. Majelis berarti. Bukan apa ini. Pengangkatan. Penginjil. Itu dulu. Supaya bapak-bapak dan jemaat tahu karena kita kenapa itu ada? Karena dulu kita GPB ini bisa beribadah tapi nggak ada pelayan. Iya. Pulang gitu. Jadi puji Tuhan waktu itu GPB ditunjukkan oleh Pak Sutioso. Berlanjut lagi setelah Pak Sutioso ada lagi waktu itu Pak siapa dulu gitu? Pak Pela. Setelah Pak Pela baru itu motivator ya? Iya. Baru ditempatkan Pekaris. Bukan. Saya dulu Pak, Pekaris itu sudah jalan. Oh gitu ya? Iya. Oh iya. Jadi itu kelanjutan. Jadi puji Tuhan makin berkembang. Jemaat kita sampai sekarang ini sudah kita lihat gedung kita bisa jadi mega seperti ini karena ini adalah musyawarah dan kebersamaan jemaat kita di GPB Solagrasia Batu Licin. Iya. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dari kita untuk menjadi kerenungan kita bersama bahwa perjuangan ini bukan hanya di sini. Iya. Dan ini harus kita berlanjut. Inilah yang bisa saya tambahkan dulu dan kami sampaikan kepada Pak Kasyagiat. Iya. Silakan Pak. Ya sebagai tambahan ada mungkin, tapi kalau saya lihat acara ini sudah agak lengkap dari Pak Karjito sama Pak Monang Mongaul. Tapi kita juga tidak kalah pentingnya. Umpamanya waktu untuk meresmikan bangunan gereja ini itu sangat menentukan untuk perjalanan selanjutnya. Jadi pada waktu itu ada rencana tanah bumbu untuk pemekaran dari Kota Baru, sehingga tanah bumbu ini
dijabat oleh satu bupati, yaitu Pak Jairullah. Jadi ketepatan ada wartawan orang kita, orang Batak, warga Panjaitan, bisa dekat sama Pak Jairullah, sehingga bisa menghubungi Pak Jairullah untuk meresmikan bangunan gereja ini pada tahun 2003. Jadi yang ada di belakang ya itu seperti ya? yang ada kita tertulis sekarang ini. Nah, inilah sebagian besar sebagai penentu dan perjuangan jemaat GPIB Sola Gracia, sehingga sampai sekarang bisa kita dengan tentram, bisa dengan damai untuk beribadah di tempat ini. Mudah-mudahan wawancara ini jadi suatu perhatian kita semua, jadi masukan bagi kita semua, sehingga kita bisa turut aktif di dalamnya untuk berjuang supaya GPIB ini bisa berjalan terus dengan baik dan tetap dilindungi Tuhan, dan semua kita jemaat bisa tentram untuk menjalankan ibadah kita. Demikian. Terima kasih. Ada nambah lagi, Bu? Oke, mari Pak. Ya, sebetulnya apa yang kita sampaikan semua lah, saya nggak bisa semua, itu masih sebagian besar hanya masalah fisik gereja. Iya. Sekarang kami akan melakukan suka dukanya pelayanan. Itu penting juga itu. Itu penting, itu jadi pembelajaran Ya, kita untuk suka duka generasi pelayanan. penerusnya nanti. Ya. Nah gini Bu, jadi waktu itu saya masuk ke sini tahun 90, saya pun belum ke gereja itu. Kalau tidak salah saya masuk gereja itu, mulai gereja itu tahun 93. Nah kebetulan saya masuk gereja itu, kenapa saya ke gereja? Itu jemaatnya itu hadir, pelayannya yang melayani itu tidak ada. Ini masih ada saksi-saksinya, Pak Sagian, Pak Munang. Itu meminta kepada saya melayani. Tidak tahu mereka ini tahu bocoran dari mana bahwa saya itu bisa melayani gitu loh. Memang ada kawan saya yang menjadi majelis waktu itu di Jemaat Emmanuel Kota Baru di Pak Dodi. Mungkin ada yang bocoran itu yang nyampaikan bahwa sebetulnya Pak Kasito itu bisa melayani. Karena itu sering kulakukan waktu saya kerja di perusahaan, itu sering ibadah bersama. Nah, lalu waktu itu saya pun masih menolak, Bu. Bukan langsung menerima itu. Iya, karena saya menolak. Nah kebetulan waktu itu saya masih ingat betul itu. Pas ibadah keluarga di tempat Pak Sagian. Langsung beliau tuh minta kepada saya, Pak, sampean aja yang layani. Karena itulah suka dukanya waktu itu, apa yang menjadi yang ditugaskan atau majelis yang di sini, yaitu Pak Saribu itu tugas ke gunung dan Pak Juntak itu repot. Nah akhirnya saya cobalah untuk melayani, sekalinya bisa berjalan. Juga tidak lama itu saya langsung diangkat atau ditabiskan menjadi majelis waktu itu. Saya ingat betul. Iya. Jadi begitu saya ke gereja langsung jadi majelis, Bu. Suka dukanya. Nah dalam suka dukanya itulah banyak sekali, karena saya sudah menolak, saya pikir-pikir juga kasihan. Jemaatnya setia betul. Biarpun tidak ada yang melayani, mereka tetap datang, baik itu kebaktian minggu maupun kebaktian rumah tangga. Akhirnya tergugah dalam hati saya itu. Lalu tiap malam saya berdoa, tolong Tuhan berilah kemampuan untuk melayani. Itu aja saya minta memang. Dan waktu itu dalam melayani GPIB juga tidak ada panduan, Bu, tidak ada panduan sama sekali. Walaupun sudah ditangani, iya, sudah ditabiskan Kota Baru, karena antara ya? Kota Baru dengan kita itu kurang pas, kurang baik, kurang harmonis. Nah, kurang itu loh. komunikasi ya. Iya. Nah, jadi kebetulan waktu itu saya itu waktu di perusahaan ikut apa yang di radio itu, Bu, namanya itu ikut khotbah itu loh. Nah disitulah banyak bahan saya kumpulkan. Jadi kalau melayani waktu itu saya pun mencari sendiri semau saya sendiri, jadi tidak ada tuntunan dari GPIB, itu tidak ada. Nah dan dalam pelayanan itu pun sepersen pun saya tidak mengut biaya di situ. Tidak seperti sekarang, kalau pendeta maupun majelis jemaat GPIB itu masih sudah enak.
Sudah jalannya diatur sudah semua ya. terjangkau, dapat uang pesangon kan istilahnya gitu loh. Uang transport Pak. Iya, itu ceritanya. Jadi waktu itu juga hubungan dengan Kota Lama, tahun berganti tahun juga bukan harmonis, bukan baik, juga banyak masalah. Lalu kita sangat merindukan punya gereja untuk beribadah dan punya pendeta. Dan setiap ibadah itu selalu berdoa, saya minta itu. Sampai saya itu masih ingat itu Pak Parbun itu mencemooh kepada saya, wah doanya Pak Karjito tidak manjur, Jar. Berdoa terus tapi tidak dikasih oleh Tuhan kan gitu. Nah akhirnya kenapa waktu itu datanglah pendeta Elia Unipapar pindah ke Kota Baru. Pas kebetulan di sini waktu adakan perayaan Natal, mereka yang melayani. Wah begitu melihat gereja ini gereja besarnya gini kok belum dilembagakan. Lalu beliaulah yang berjuang mati-matian untuk melembagakan gereja. Pendeta Ulia Papar ya? Iya, pendeta Ulia Papar. Nah, di situ. Jadi untuk baikannya, kelanjutannya, mungkin ini sudah tidak teruskan, sudah saya disampaikan kan, sudah cukup lah saya rasa gitu. Tapi kami juga mengharapkan sebagai orang tua, tolonglah estafet pelayanan ini betul-betul dilakukan dengan baik. Janganlah artinya dalam pelayanan itu mengandalkan kemampuan diri sendiri. Karena saya yakin dan percaya bahwa semua itu bisa berjalan bukan kemampuan kami. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Dan untuk itu semua kiranya juga sekali lagi kami ingatkan kepada seluruh jemaat bahwa kita ada aset di gereja agung ini. Terserah untuk aset itu apa yang menjadi keputusan kelembagaan, silakan, tidak masalah. Jadi mungkin terima kasih. Terima kasih. Cut dulu.